Aku tuh rencana cuma bedtime story untuk 4 anak-anak kecil. Ma- the kids that I love so much. Malah yang nonton jadi 6.000. 6.000 pas 4 anak plus satu 6 kali 1.000, 6.000 orang. Oke. Supaya kita sama-sama belajar, kita baca bedtime story-nya bahasa Inggris aja karena my kids usually bedtime story-nya tuh English. Jadi ini kan judulnya aku baca bedtime story for my own kids, oke? Jadi yang nggak bisa bahasa Inggris justru nggak apa-apa. Ini saatnya belajar. Yang anaknya belum bisa bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Dengerin Daddy tiap hari baca bedtime story bahasa Inggris, nanti lama-lama anaknya bisa bahasa Inggris. Siapa yang mau anak-anaknya bisa bahasa Inggris? Kenapa perlu bahasa Inggris? Tentu bahasa lain juga perlu. Minimal untuk saat ini, kalau bisa bahasa Inggris, kita bisa go global, kita bisa belajar banyak literasi dunia, apalagi ditambah bahasa-bahasa lainnya. Makanya my manager aja udah bisa 7 bahasa. Itu syaratnya jadi manajer Daddy, harus punya 7 bahasa. Oke? Sebelum aku lupa, karena manajer aku udah sibuk banget, udah kurang tidur, tiap hari kita meeting pagi siang malam, Sabtu Minggu dia juga kerja. Aku lagi cari manajer untuk manajernya aku. Jadi Daddy udah kebantu banget punya manajer, tapi aku rasa manajer aku juga butuh manajer untuk dia gitu loh, untuk dia bantuin. Jadi yang mau apply jadi manajernya, manajer Daddy, nanti coba DM aja. Tapi sementara DM-nya di platform yang satu lagi, atau DM ke Daddy di sini. Yang mau apply jadi manajer harus bisa beberapa bahasa. Kalau nggak bisa mau belajar beberapa bahasa, follower minimal 1 juta orang yang mau jadi manajer Daddy, DM atau DM ke platform yang satu lagi yang warna merah, ke itu aja, ke company kita aja, Saputra Holdings. Jadi siapa tahu si Bobby juga butuh asisten, nanti kirim aja ke sana. Dad butuh ini, mau apply jadi manajernya, manajer Daddy, atau mau jadi asistennya Bobby, di @saputra.holdings ya, di ini sana aja, oke? Sekarang nih sebelum waktunya habis, jadi aku permisi, nanti 9.00 kita end live. Tapi besok jam 8 aku coba live lagi sama kalian. Gimana? Besok malam minggu kan? Jadi yang nggak punya pacar, kita ngobrol di sini aja. Mungkin ya sekali-sekali kalau malam minggu kita boleh lah ngomong tentang romance, nanya-nanya tips. Because aku pernah falling in love, aku pernah bucin, aku juga pernah gagal, aku juga pernah bandel, aku juga pernah dibandelin. Jadi boleh nanya khusus besok malam minggu. Ayo, keren kan? Tapi yang kayak gitu-gitu mungkin agak malaman aja. Kita mulainya jam 7, jam 8.50, baru boleh quality time-nya yang lebih dewasa. Tapi kalau jam 8 kita bedtime story untuk anak-anak. Jadi sekarang boleh, anaknya boleh diajak, deketin, kasih lihat, nih Daddy mau baca bedtime story, oke? Terus gini, banyak emnya nih, maklum. Jadi yang masih sempat sebelum aku mulai, coba ajak anak-anaknya ke sini, duduk, sambil tiduran di ranjang apa-apa, matiin lampu, HP-nya hidupin suara aja, ditutup di ranjang juga nggak apa-apa, biar ngasih lo, anaknya sambil duduk, biar Daddy yang baca cerita, siapa tahu anaknya tidur. Setelah anaknya tidur, tidurnya bagus, sehat, jam 9 malam, udah gitu suami istri bisa punya quality time. Biar Daddy yang bantuin baca bedtime story, oke? Nah, ini salah satu bedtime story kesukaannya Kayla, Tisha, Bianca, Enzo. Kalau ada yang tebak benar, aku mau kasih giveaway dari Beauty of Angel. Coba yang bisa tebak, aku mau screenshot nih. Yang bisa tebak judul bedtime story-nya, aku kasih. Ini kan my manager Fanny kan lihat, Fan bantu di screenshot ya Fan, kalau yang bener ya Fan, judul bedtime story-nya, oke? Aku kasih waktu 20 detik lagi deh. Yang bisa ketik judul bedtime story yang bener, aku kasih hadiah. Snow White bukan, Dragon Durian bukan, Clue bukan, Harry Potter bukan. Clue-nya Clue-nya warna kuning. Story Black Swan. Apalagi ayo?
Cinderella, Golden Eggs, bukan Upin Ipin, bukan. Tapi nanti kapan-kapan aku bacain Upin Ipin ya. Kan Malaysia tuh, sama kayak Aisar. Jadi biar pada kangen sama Aisar ya. Rapunzel bukan, tapi Rapunzel aku juga mau. Itu cerita yang paling disukai sama Bianca. Terus bukan. Ayo warna kuning, ayo siapa yang tahu? Upin Ipin bukan, Putri Tidur bukan, Winnie the Pooh bukan, Tweety bukan, Beauty and Beast bukan, SpongeBob bukan. Ini kuning semua bener, tapi bukan semua nih. Ayo Pokemon bukan, pinter. Banyak ya, ayo warna kuning. Ayo Pokemon bukan. Bukan, Winnie the Pooh juga bukan, Tom and Jerry bukan, Unicorn bukan. Unicorn juga kesukaannya Bianca. SpongeBob bukan, Pikachu. Ya kalau Pikachu itu kesukaannya mamanya anak-anak. Terus Frozen, ada kuningnya Frozen. Apa Power Ranger? Bukan, Elsa Tuker Baju. Itu coba di screenshot. Elsa Tuker Baju boleh lah, kreatif walaupun nggak bener. Aku mau kasih hadiah deh, bentar ya. Tadi yang mana sih yang ketik Elsa pakai baju? Walaupun salah, aku mau kasih hadiah nih, bentar. Nanti aku kasih ini aja, aku kasih giveaway-nya Beauty of Angels, ngambilnya di Asta nanti ya. Princess Belle bukan. Tadi siapa sih yang ketik Elsa pakai baju, ganti baju? Dad besok tarawih. Oh tarawih ya. Tapi kan anaknya emang tarawih juga. Elsa pakai baju. Bukan Elsa pakai baju, Elsa benar-benar. Ini namanya Mr. XXX. Kok namanya Mr. pakai XXX ya. Ya udah, nanti Mr. XXX aku kasih ini ya. Aku kasih hadiah. Oke, siapa bisa? Udah habis ya. Coba aku lihat sampai paling bawah deh. Oke. Gak ada yang bener. Judulnya ini, aku kasih lihat ya. Sebenarnya Daddy punya laptop nih bisa dibalik, tapi aku belum pelajarin caranya. Nih, bedtime story-nya nih, Ugly Duckling. Oke, anaknya udah pada standby di kiri kanan. Lampu kamar dimatiin, biar mereka belajar listening aja. Nggak usah main HP lagi, nggak usah dilihat HP-nya. Dengerin suara Daddy aja, oke? Okay, let's start. Once upon a time, in a quiet pond with tall plants and pretty flowers around it, a mother duck waited excitedly for her eggs to hatch. Finally, the day came when one egg cracked open, and out came a tiny gray duckling. Even though the mother duck loved all her babies, she noticed that this little one looked different from the rest. My dear, you may not be as pretty as your siblings, but you are just as special, she said, giving the duckling lots of love. But as the days passed, the little duckling noticed that the other ducklings made fun of him because he looked different. Feeling sad and alone, he decided to leave the pond and find a place where he could belong. He traveled through fields and woods, hoping to find friends who would accept him for who he was. Along the way, he met other animals who wondered about his different look. "You don't look like us," said the rabbits. "Why are you so gray?" asked the bluebirds. The little duckling felt sad with every question, but he kept going, hoping to find his real home. As autumn came, he found a beautiful lake shining in the sunlight. There, he saw a group of beautiful swans swimming on the water, their wings shining like a silver. Enchanted by their beauty, the little duckling went to them. But as he got closer, he was unsure, remembering how he had been treated before. He was afraid the swans would not want him too. To his surprise, the swans welcomed him. "Hello there, little friend. You are welcome to join us," said the kindest swan. "But I'm not beautiful like you. I'm just an ugly duckling," he said with a bit of sadness.
The kind swan smiled. You may think that now, but beauty is not just about looks. It's about being kind, brave, and true to yourself. Come, let us be friends. With new hope and happiness, the little duckling joined his new friends. As time passed, he felt a feeling of fitting in he had never felt before. He swam with the swans, played games, and laughed under the moon. One morning, as he looked at his reflection in the lake, he saw a beautiful creature staring back at him. His once dull feathers had turned white, and he realized that he had grown into a beautiful swan, just like his new friends. From that day on, the little duckling was no longer the ugly duckling. He had become a brave and graceful swan, ready to face any challenge that came his way. And he knew that true beauty was inside. And so, dear little dreamer, as the ugly duckling's tale comes to an end, it's time for 3 questions to unlock the magic within the tale. Jadi ini udah selesai, tapi ternyata website yang dia dilihat ini bagus juga. Dia kasih pertanyaan tentang cerita ugly duckling tadi. Seneng nggak ceritanya dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih? Wah, cerita bahasa Inggris viewernya turun, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutin. Yang mau belajar bahasa Inggris ini saatnya, oke? Jadi ditanya nih, why did the little duckling feel sad and lonely? And why did he decide to leave the pond? Kenapa coba? Kenapa si bebek kecil itu merasa sedih dan kesepian? Dan kenapa dia coba untuk ninggalin kolamnya, danaunya? Ya karena wajar. Dia ngerasa dia bebek yang berbeda. Terus yang lain tuh pada nanya, kamu siapa sih, kamu siapa, kok kamu beda. Dia jadi berasa kok dia beda, kok dia jelek, kata orang-orang itu. Makanya dia ngerasa sedih dan kesepian. Jadi kalau aku lihat, ya itu, dia nggak dianggap. Jadi mungkin banyak juga di antara kalian yang sering ngerasa gitu. Ngerasa kok aku nggak sama orang lain, kok aku beda, kok aku banyak yang bully, kok aku ini tuh banyak kecewa. Jadi sedih dan kesepian, lalu ninggalin komunitasnya. Coba cek deh, banyak orang-orang sukses di dunia ini, justru mereka tuh karena mereka berbeda sama yang lain. Kalau kita sama orang lain, semuanya kita sama, kita nggak akan nonjol. Jadi kalau aku boleh nih ya, pakai satu cerita temen aku yang sukses banget. Mungkin sementara aku nggak usah sebut namanya deh. Aku baru kenal dia beberapa minggu lalu. Dia itu yang ngejual parfum salah satu yang terbanyak se-Indonesia tiap bulan. Nah, bisa tebak siapa? Ini orang anak muda, lulusan ITB. Coba bayangin, bisa jual parfum sampai 6 digit botol per bulan. 6 digit loh jumlah botolnya ya. Yang ngebeli teman-teman ini, tapi nyium parfumnya aja enggak, tapi bisa beli. Kenapa? Karena orang ini berbeda. Dari kecil dia udah hobi storytelling. Dia udah hobi bercerita. Sama orang-orang diketawain, kok lu cowok tapi kayak gitu, senang cerita, senang ini itu, yang punya ini. Padahal itu bakat dia yang sangat unik, dan akhirnya sekarang bawa dia menuju Jadi dengan storytellingnya, dia bahkan bisa jualan parfum. Storytellingnya dikasih lagu, dikasih kata-kata, dibuat cerita yang menarik buat customernya. Ayo, ada bisa tebak gak siapa orangnya?
Ini salah satu. Nah, tuh ada yang nembak. Itu 4 huruf. HMNS Humans. Saya respect banget sama beliau. Beliau tuh anak muda yang menurut saya sangat humble, sukses. Tapi dia punya bakat justru yang tadinya orang lihat berbeda, apa? Dia bisa pakai bakatnya yang berbeda itu untuk menatap dunia, bawa brand Indonesia ke dunia global, bisa merevolusi industri ini. Itu baru berbeda yang baik. Jadi siapapun kita, walaupun kita berbeda, kita nggak sama orang lain, jangan nyerah. Selalu ada rencana Tuhan tuh yang single individual untuk kita semua satu-satu, gitu. Percaya aja. Pokoknya terus kerja keras, tanya Tuhan, Tuhan pengen di hidup kita tuh jadi apa. Kita berbuat baik sama orang, terutama orang tua. Ini aku lupa, harusnya tiap jam 7 tuh Daddy telepon my parents. Cuma karena persiapan aku lupa, abis ini nanti aku telepon papa mama, oke? Supaya kalian juga tahu, Daddy itu anak pertama. Adik aku tuh cowok, Mario. Dia tinggal di Sydney. Yang perempuan namanya Martha. Dia tinggal di Dominican Republic. Nah, Dominican Republic itu kalau ini bumi Jakarta kita belah nih, kita masuk ke dalam bumi, tembusnya mungkin di Dominican Republic. Jadi bedanya tuh setengah bumi. Jadi kalau aku mau telepon semua lengkap nih, papa mama di Palembang, adik yang cowok di Sydney, adik yang cewek di Dominika, paling tepat itu jam 7 malam. Karena semuanya masih oke. Rio jam 11, Martha di sana sekitar jam 6 pagi. Ya waktu itu aja yang paling pas untuk telepon. Di luar waktu itu udah hampir susah kita temuin satu bumi punya waktu untuk bisa telepon-teleponan bareng gitu loh. Oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan kedua dari cerita tentang bebek yang jelek tadi. Ditanya nih, where did the little duckling journey and what was his reaction when he encountered the beautiful swans? Jadi tanya nih, kemana si bebek jelek itu, perjalanannya dia pergi kemana gitu. Terus apa reaksi dia waktu dia bertemu itik-itik yang cantik gitu. Ternyata kan gitu, dia nggak pede, dia ngerasa malah dia juga ini. Padahal justru itulah tempat asal dia sebetulnya. Karena dia nggak ngerasa pede gitu, dia nggak tahu bahwa ternyata di dalam diri dia itu, bahkan dia tuh sebenarnya sosok yang paling cantik, yang paling bagus malah di antara yang lain gitu. Cuman karena di lingkungannya selalu bilang dia jelek, dia berbeda, dia apa, jadi dia ngerasa dia jelek, padahal enggak gitu loh. Sebenarnya sesungguhnya dia malah punya sesuatu yang berbeda, yang sangat cantik, tapi gambar dirinya aja yang rusak gitu loh. Jadi jangan percaya kalau orang bilang kita harus terima kritikan segala macam, ya oke, tapi hanya terima kritikan dari orang-orang kita sayang aja. Dengar orang tua sendiri, dengar pemimpin-pemimpin agama kita. Yang lain-lain nggak usah didengar.